Kapan sih Allah itu membongkar keburukan pelakor biar suami di sini tuh sadar? Kita pun akan bongkar beberapa situasi di mana pelakor akan kelihatan sifat buruknya yang berpotensi membuat suami sadar dan kembali ke bunda. Dan apa yang harus dilakukan istri jika ternyata suami di sini masih belum mau memutuskan selingkuhannya di situasi tersebut? Baik, simak video ini sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu syarat di mana keburukan pelakor itu akan terbongkar pada waktunya, yaitu pelakor ini mutlak punya niat untuk menguasai suami bunda seutuhnya. Saya katakan ini dari awal karena ada juga pelakor yang tidak berminat untuk menguasai suami bunda, yang niatnya ya hanya berbagi suami. Kan ada tuh ya bun. Kita tidak membahas wanita pelakor tipe yang seperti ini, tapi kita akan fokus pada pelakor yang benar-benar ingin menguasai suami bunda. Karena wanita pelakor tipe inilah yang lebih mungkin untuk terbongkar kebusukannya, seperti yang sudah dialami oleh klien-klien saya. Nah, di sini ada beberapa situasi di mana pelakor akan mulai kelihatan sifat buruknya di mata suami yang membuat suami jadi ilfil dan mulai berpikir untuk meninggalkannya. Nah, yang pertama bun, pelakor ini itu sudah merasa menang dari istri Syah. Jadi dia di sini tuh udah merasa suami bunda ini itu hatinya udah dia kuasai. Jadi suami disuruh A mau, disuruh B mau, dimintain beli barang mahal itu dituruti. Pelakor di sini minta transferan uang juga dituruti. Pokoknya pelakor ini sudah mendapatkan perlakuan ala ratu gitu bun. Ya di momen ini pelakor itu akan mulai jumawa dan dia akan berpikir nih, yes, dia sudah jadi milikku dan istrinya di sini gak bakal dikasih perlakuan kayak aku. Ya jelas lah menang aku. Jelas aku yang lebih layak untuk dapetin pria ini daripada istrinya. Nah ini bun, biasanya kalau sudah di fase seperti ini maka dia akan kelihatan banget sombongnya. Ya mulai berani jelek-jelekin istri Syah, mulai berani maki-maki istri Syah, main provokasi ke suami biar makin menjauh dari bunda, nyuruh-nyuruh suami untuk menceraikan bunda, dan sebagainya. Jadi buat para sahabat bunda yang mengalami fase ini, ya pasti tentunya nggak mudah ya untuk melalui fase ini. Banyak istri yang merasa dihajar habis-habisan secara mental di fase ini. Hawanya pasti pengen emosi, nggak terima lah kalau kita itu direndahkan, dan nggak terima kalau wanita asing itu menghancurkan rumah tangga kita begitu saja. Siapapun istri pasti merasakan sakit dan pahitnya. Dan saya tidak memungkiri bahwa tidak mudah ada di fase ini. Makanya salah satu alasan saya hadir sebagai konsultan spiritual rumah tangga itu untuk membantu dan mendampingi bunda dalam melalui fase yang tidak mudah ini. Tapi bun, kalau kita mau melihat dari perspektif lain, maka sebenarnya di fase inilah suami akan bisa melihat sifat asli wanita idaman lainnya ini. Jadi jika pelakor di sini sedang menunjukkan sifat buruknya, maka bersyukurlah bun, karena sifat aslinya ini sudah mulai keluar. Kalau di awal-awal suami bunda selingkuh itu kan pelakor masih kelihatan ramah, ya, kelihatan pengertian, kelihatan paling baik. Pokoknya seolah-olah dia ini bidadari di mata suami. Tapi itu kan hanya terjadi di saat lagi promosi. Ya yang namanya promosi pasti kan yang ditonjolkan semua itu yang bagus-bagus aja gitu ya bun. Nah, ketika pelakor di sini sudah merasa memiliki suami bunda seutuhnya, maka di saat itulah dia akan keluar sifat aslinya yang saya sebutkan tadi bun. Dan di momen inilah banyak suami yang merasa tertipu sama tampilan luar pelakor yang selama ini kelihatan baik. Kemudian kondisi yang kedua, ya, di mana keburukan dan sifat asli pelakor ini akan terbongkar. Nah itu ketika suami sedang mengalami masalah. Coba lihat suami bunda pas dia lagi ada masalah nih, entah soal kerjaannya, karirnya, pertemanannya, atau apapun nih. Nah mana yang dia tuju? Ke bunda atau malah ke pelakor itu? Karena biasanya bun, suami itu datang ke pelakor saat dia senang, tapi saat dia lagi ada masalah, dia pulang ke istri Syah. Buat bunda para istri Syah pasti ya sakit hati banget ya diperlakukan seperti ini. Tapi coba kita lihat dari sisi yang lain bun. Ketika seseorang itu lagi ada masalah yang berat,
maka alam bawah sadarnya itu akan menggiring dia untuk menuju ke tempat yang bisa membuatnya merasa aman dan nyaman, dan cenderung menghindari hal-hal yang bikin runyam. Jadi kalau dalam kondisi bermasalah kok suami datangnya malah ke bunda, maka bersyukurlah bun, karena itu artinya suami tahu bahwa si pelakor ini tidak layak untuk dijadikan tempat berbagi. Karena bisa jadi si pelakor ini hanya memanfaatkan uang suami bunda saja, tapi giliran dijadikan tempat keluh kesah, maka dia nggak mau tahu. Nah, dari sinilah suami akan melihat bahwa wanita itu nggak pantas untuk dipertahankan. Nah, perlu bunda ingat bahwa selama suami menjalin hubungan dengan wanita ini, maka alam bawah sadarnya itu merekam dan membandingkan dua wanita bun, yaitu selingkuhannya ya dan istri syahnya. Karena itu saya itu selalu menekankan ke klien-klien saya yang berikhtiar memisahkan suami dan pelakor itu untuk tetap istiqomah menjadi versi terbaiknya. Karena ya kita nggak tahu di hari keberapa dari ikhtiar kita suami akan sadar dan terketuk hatinya. Mungkin bunda ada yang bertanya-tanya nih, suamiku di sini juga udah melihat sifat buruk wanita itu, tapi kok masih nggak sadar-sadar ya? Kok masih dipertahankan? Itu karena bun ada 3 kemungkinan. Jadi yang pertama, karena dia punya hitungannya sendiri. Kapan momen yang tepat untuk memutuskannya dan mengumpulkan alasan yang kuat untuk berpisah dari pelakor. Yang kedua, bisa jadi masih ada pengaruh daya pikat pelakor di hati suami. Dan daya pikat ini kan sifatnya goib ya bun, alias nggak kelihatan. Jadi dia cuma bisa dirasakan. Jadi secara batin, hati suami itu masih merasakan setruman-setruman energi daya pikat dari pelakor. Dan selama energi daya pikatnya ini itu nggak dibereskan, ya selama itu juga suami nggak akan sadar-sadar. Dia tahu nih bun, kalau pelakor itu salah. Dia tahu kalau pelakor itu jahat, tapi dia nggak punya daya untuk menolak pengaruh daya pikat wanita itu. Kenapa? Karena hati yang udah terkena fitnah daya pikat dan aura negatif itu, nah itu biasanya menutupi akal sehatnya, sehingga mau seburuk apapun pelakor, ya suami nggak punya daya untuk memutuskannya. Dan ini ada hubungannya dengan penyebab yang ketiga ini bun, yaitu kurang maksimalnya aura daya tarik istri. Nah, hubungan antara daya tarik pelakor dan aura daya tarik istri ini itu sangat berkaitan erat, bun. Nah, saya pernah menjelaskan di video-video saya sebelumnya bahwa suami itu seperti besi yang mudah ditarik oleh magnet. Kalau magnet itu energi daya tariknya besar, ya besinya akan mudah nempel. Tapi kalau daya tariknya lemah dan besinya itu jauh dari magnet tersebut, ya susah untuk nempelnya. Ini tuh ibarat hubungan antara kita sebagai istri dengan suami dan pelakor. Mana nih yang lebih kuat daya tariknya? Si pelakor atau kita? Oh ya bun, daya tarik itu bukan hanya soal cantik fisik loh ya bun, tapi daya tarik itu juga soal ketenangan batin kita bun, keanggunan sikap, pengelolaan emosi, nah cara bertutur yang baik, perlakuan yang sesuai dengan bahasa kasih suami. Nah itu semua adalah daya tarik, dan itu semua membentuk energi aura dalam diri kita. Nah kalau kita bagus dalam mengelola emosi ya misalnya ya, maka secara otomatis energi aura kita juga akan tetap positif. Misalnya lagi nih, kita bisa menata kata-kata untuk ngomong ke suami. Nah, atau kita bisa ngasih makan egonya suami sesuai bahasa kasihnya. Nah, itu juga membuat aura kita bisa lebih positif. Semakin kuat energi aura positif dalam diri kita, maka daya pikat yang sifatnya negatif itu ya pasti akan lenyap. Pokoknya, sesuatu yang sifatnya batil itu akan lenyap kalau yang benar dan yang hak itu sudah muncul. Kan ada tuh bun, ayatnya di surah Al-Isra. Katakanlah, yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Itulah kenapa di fase ini yang perlu bunda lakukan itu adalah fokus menguatkan energi aura daya tarik bunda dengan penuh totalitas dan keseriusan. Nah salah satunya bunda bisa menempuh ikhtiar buka aura dengan sarana
cincin Anira dari saya misalnya. Nah, ketika Bunda memakainya, maka Bunda lakukan aktivasi energi dan rasakan dalam-dalam berkah energi zikir itu masuk ke dalam diri Bunda dan membersihkan semua beban emosi dan aura negatif dalam diri Bunda. Sekaligus ya membukakan aura daya tarik Bunda dari dalam. Nah, silahkan Bunda bisa lakukan aktivasinya sambil duduk atau berbaring, tiduran atau apapun ya. Nah, yang jelas energi doa dalam cincin Anira itu akan tetap reaksi. Nah, setelah Bunda selesai aktivasinya, maka insya Allah sudah langsung bisa Bunda rasakan berkah energi positifnya menyelimuti diri Bunda. Dengan memasukkan energi zikir dan doa ke dalam diri Bunda, maka artinya Bunda menghadirkan energi kebenaran, energi yang hak, ya, untuk melenyapkan energi daya pikat pelakor yang sifatnya batil. Tapi Bun, ketika memanfaatkan sarana cincin Anira ini bukan berarti ikhtiar Bunda selesai begitu aja ya. Tinggal pakai cincinnya, aktivasi, lalu besoknya suami sadar. Oh, nggak gitu konsepnya ya Bun. Jadi energi positif yang Bunda terima dari cincin Anira ini tadi, Bunda manfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk suami. Ya, seperti yang saya bilang tadi Bun, bahwa daya tarik itu bermacam-macam bentuknya. Bisa dari ketenangan batin, keanggunan sikap, pengelolaan emosi, cara bertutur yang baik, dan perlakuan yang sesuai dengan bahasa kasih. Nah, ini semua Bunda berikan ke suami dengan kondisi aura yang positif. Maka insya Allah energi daya pikat pelakor itu akan pelan-pelan luntur. Ketika energi daya pikat ini luntur seluruhnya, nanti akan ada kondisi di mana suami benar-benar bisa berpikir jernih dan mulai mempertimbangkan untuk memutuskan selingkuhannya. Ya, sama seperti yang sering terjadi pada klien-klien saya, Bun. Jadi, Bunda di sini nggak perlu khawatir ya. Cepat atau lambat, keburukan pelakor itu pasti akan Allah bongkar dengan berbagai cara, dan tugas Bunda itu cukup fokus menjadi versi terbaik diri Bunda. Buat Bunda yang butuh bimbingan untuk mempercepat proses ikhtiar ini, silahkan bisa langsung hubungi saya melalui nomor yang tertera di sini, atau silahkan Bunda bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.